Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama kembali, dan mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini diberkahi dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembahasan fikih kita, yakni tentang rukun sholat yang ke-9, yaitu duduk tasyahud akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada kitabnya silahkan dibuka halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan duduk tasyahud akhir. Disunnahkan pada duduk tasyahud akhir duduk tawarruk, yaitu duduk seperti duduk iftiras, hanya kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan. Jadi bahwasanya rukun sholat yang ke-9 setelah daripada melakukan sujud sebanyak 2 kali, yaitu duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Jadi duduk ataupun tasyahud akhir ini hukumnya adalah wajib, berbeda dengan tasyahud awal. Kemarin kalau tasyahud awal hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Jadi kalau sekiranya misalkan kita sholat isya, pada saat ketika tasyahud awal kita tidak duduk tasyahud awal, langsung berdiri ke rakaat yang ketiga, maka yang seperti itu hukum sholatnya tetap sah. Nah, ini berbeda dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir adalah rukun, artinya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Adapun cara duduknya kemarin yaitu bebas. Ya, pada saat ketika kita melakukan sholat, entah itu duduk antara 2 sujud ataupun duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir, mau bagaimanapun duduknya boleh. Misalkan mau bersila atau mau berhunjur atau bagaimana boleh. Akan tetapi yang sunnah, yang afdal pada saat ketika tasyahud akhir yaitu duduk tawarruk. Apa itu duduk tawarruk? Yaitu duduk seperti tahiyat awal, cuma bedanya kaki kiri kita keluarkan ke sebelah kanan, dan ini juga hukumnya adalah sunnah. Kalau sekiranya terbalik, misalkan tahiyat akhir dia duduknya seperti duduk tahiyat awal, juga boleh. Nah, ini. Lalu kita lanjutkan rukun sholat yang ke-10 adalah membaca tasyahud akhir, membaca tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Nah, ini jadi duduknya wajib, dan membaca di tahiyat akhir juga hukumnya adalah wajib. Kenapa di tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir dinamakan seperti itu? Karena mengambil nama daripada pembacaan syahadatain. Pada saat ketika tahiyat kan ada yang namanya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya duduk tersebut dinamakan duduk tasyahud. Tasyahud pengambilannya daripada kata asyhadu tadi, atau tahiyat, duduk tahiyat pengambilannya dari at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, ini penting untuk kita ketahui sejarah tentang doa tasyahud akhir. Nah, ini sejarah tentang doa tasyahud akhir. Sebelumnya begini, tasyahud akhir ini diwajibkannya terlambat daripada rukun-rukun yang dulu. Ya, jadi dulu Nabi sholat itu tidak ada yang namanya tasyahud akhir, tidak ada yang namanya tasyahud akhir. Kan kemarin pada saat ketika ruku dan i'tidal itu kan diwajibkannya kapan? Pada saat ketika sholat asar, pada saat subuh daripada Isra wal Mi'raj. Jadi malamnya Nabi Isra wal Mi'raj mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Pada saat ketika subuh Nabi belum mengerjakan lagi, dan pada saat ketika zuhur baru Nabi mengerjakan sholat
zuhur. Makanya sholat zuhur itu dinamai zuhur kenapa? Dari kata zahara, nampak, jelas. Artinya sholat yang muncul, yang nampak, yang pertama kali dilakukan di dalam Islam adalah sholat zuhur. Nah ini, jadi pada saat ketika Nabi melakukan sholat zuhur, tidak ada yang namanya ruku dan tidak ada yang namanya i'tidal. Jadi pada saat ketika setelah membaca ayat langsung sujud, tidak ada ruku dan tidak ada i'tidal. Nah, lalu pada saat ketika sholat asar, ya jadi sholat zuhur belum ada yang namanya ruku dan i'tidal. Pada saat ketika sholat asar baru disyariatkan, baru diwajibkan melakukan ruku dan i'tidal. Makanya kata Sayyidina Ali, kata beliau bahwasanya sholat asar ini adalah sholat pertama kali kami melakukan ruku dan pertama kali kami melakukan i'tidal. Artinya sholat sebelumnya tidak ada yang namanya ruku dan tidak ada yang namanya i'tidal. Begitu pula tahiyat akhir. Jadi disebutkan bahwasanya tahiyat akhir ini diwajibkannya kapan? Diwajibkannya pada saat tahun kedua Hijriah. Kapan itu tahun kedua Hijriah? Yaitu pada saat ketika tahun kedua Nabi berada di kota Madinah. Jadi pada saat ketika Nabi selama 13 tahun di kota Mekah, itu sholat belum ada yang namanya tahiyat akhir lagi. Belum diwajibkan tahiyat akhir. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, tahun pertama sama, sholatnya juga belum ada yang namanya tahiyat akhir. Jadi begitu habis selesai sujud, bangun langsung salam. Nah ini, jadi pada saat ketika tahun kedua Hijriah baru disyariatkan, baru diwajibkan melakukan duduk tahiyat akhir, duduk dan membaca tasyahud akhir. Jadi sejarahnya itu disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi kata beliau bahwasanya pada saat ketika Nabi di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Nah ini kembali kepada sejarah Isra wal Mi'raj. Nah ini. Jadi kita penting untuk mengetahui sejarah ini agar apa? Agar pada saat ketika sholat bisa kita bawa di dalam sholat ini rasa. Lalu begitu kita merasakan ini, lalu kita sholat kita menjadi khusyuk. Bagaimana sejarahnya doa tahiyat ini? Kan doanya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi Nabi menceritakan pada saat ketika aku di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di suatu tempat namanya Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang ada di atas sana, yang mana tidak ada seorang makhluk pun yang bisa melebihi daripada tempat itu. Jadi pada saat ketika berada di puncak daripada Sidratul Muntaha, Muntaha ini artinya penghabisan sudah. Ya, sebelum Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ malaikat Jibril mengucapkan perpisahan kepada Nabi. Jadi Nabi sedih. Jadi kata malaikat Jibril, sampai sini hanya aku hanya bisa menemani sampai sini, kata malaikat Jibril. Kata Rasulullah, kenapa sampean tega ninggalin aku berjalan sendirian ke atas menemui Allah Subhanahu wa taala? Kata malaikat Jibril, setiap seseorang itu punya makom, punya kedudukan. Sedangkan makom kami ya sampai sini saja. Kalau seandainya kami melebihi sedikit saja, walaupun hanya satu langkah, maka kami akan hancur, kata malaikat Jibril alaihi salam. Lalu Rasulullah tetap meminta kepada malaikat Jibril untuk ditemani. Ya, namanya malaikat Jibril cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut beliau. Pada saat ketika malaikat Jibril melangkah satu langkah saja, di situ beliau langsung mencair, langsung mengecil. Sampai di riwayat itu disebutkan malaikat Jibril itu mengecil seperti burung usfur. Usfur ini adalah burung yang kecil. Burung yang paling kecil itu namanya usfur.
Tapi kalau orang-orang kita mengartikan biasanya burung pipit. Nah, karena mungkin burung yang paling kecil. Jadi disebutkan dalam riwayat malaikat Jibril yang besarnya luar biasa. Nah ini, itu pada saat ketika melangkahkan hanya satu langkah, itu langsung mencair, mengecil seperti burung pipit tadi. Mengecil. Sampai situ Rasulullah paham bahwasanya malaikat Jibril tidak mungkin menemani berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat Jibril mengisyaratkan kepada Rasulullah untuk melanjutkan perjalanan dan jangan lupa mengucapkan salam pada saat ketika sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan perjalanan beliau dengan seorang diri. Pada saat ketika sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diucapkan oleh Nabi? Yang diucapkan oleh Nabi ini. Jadi pada saat ketika ingin berjumpa dengan Allah, Nabi mengucapkan sebuah salam, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini yang diucapkan Nabi. Artinya bahwasanya at-tahiyah segala penghormatan, al-mubarakah segala keberkahan, as-salawat segala salat 5 waktu yang diwajibkan, at-thayyibat segala pekerjaan yang baik, lillah semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diucapkan oleh Nabi. Jadi pertama kali yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa ini, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Lalu apa? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ini jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat ketika kita salat, membaca di tahiyat awal, membaca di tahiyat akhir, maka rasakan bahwasanya pertama kali apa yang kita ucapkan itu adalah yang diucapkan Rasulullah pada saat ketika ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, di dalam salat itu kalau seandainya kamu tidak bisa khusyuk secara menyeluruh, dan ini mungkin tidak mungkin bagi kita, ya ini bagi kita mungkin tidak mungkin khusyuk di dalam sholat dari awal sampai selesai. Minimal kata para ulama, pada saat ketika kita membaca at-tahiyatu lillah, ini hati kita ingat sama Allah, hati kita hadir, kita ini sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya menambah kekhusyuan? Kita ingatkan, ini doa yang kita baca adalah doa yang dibaca oleh Nabi. Doa yang dibaca oleh Nabi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Artinya salam atas engkau wahai nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa? Pada saat ketika itu Rasulullah luar biasa gembiranya mendengar salam beliau dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Segembira apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masih ingat sama kita umatnya. Jadi pada saat ketika itu Nabi ingat dengan kita, bahwasanya ingin mengajak umatnya, ingin mendoakan umatnya, ingin menyampaikan salam umatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dilanjutkan oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Salam atas kami, kata Nabi, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Artinya seluruh daripada hamba-hamba Allah, baik itu dari kalangan malaikat, dari kalangan jin, dari kalangan manusia, baik itu yang berada di langit ataupun di bumi, baik itu yang dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan yang sudah meninggal dunia, masuk di dalam salamnya Nabi di sini. Jadi pada saat ketika itu luar biasa Rasulullah gembira, tapi beliau pada saat ketika bergembira masih ingat kepada kita sebagai umatnya. Lalu Nabi mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillah is-salihin, supaya kita ini semua masuk di dalam salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi pada saat ketika itu Rasulullah mengucapkan salam seperti itu, maka seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi bergetar mendengar salamnya Nabi, bahagia. Assalamu alaina artinya semuanya masuk. Wa ala ibadillahis sholihin, dan Nabi mengkhususkan orang-orang soleh. Pertama secara umum, lalu Nabi khususkan salamnya untuk orang-orang soleh. Lalu apa? Di langit, di bumi semuanya berguncang mendengar salamnya Nabi pada saat ketika Isra wal Mi'raj. Lalu apa? Mereka semua menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini jawaban pada saat ketika itu penduduk ahli langit dan penduduk bumi mendengar salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah sejarah, sebuah riwayat yang sampai kepada kita bahwasanya bagaimana terjadinya tasyahud akhir dan bagaimana terjadinya tahiyat akhir. Jadi sekali lagi bahwasanya pada saat ketika kita melakukan sholat, seandainya tidak bisa melakukan sholat secara khusyuk dengan secara maksimal, minimal pada saat ketika kita membaca tahiyat ini, kita ingatkan ini sejarah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini salamnya Nabi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dijawab Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Makanya kata para ulama, pada saat ketika kamu mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, maka rasakan, kata beliau, bahwasanya kita mengucapkan salam langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakini salam kita itu pasti dijawab oleh Nabi. Akan tetapi kita tidak merasakannya. Kenapa? Karena kita masih dihijab, ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pada saat ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat ketika itu maka menjadi lebih nikmat salat kita, nyaman terasa. Kenapa? Seakan-akan kita datang kepada Rasulullah langsung mengucapkan salam kepada beliau. Nah ini, ya makanya ada salah seorang ulama, ya seorang imam besar bernama Imam Ali Khalaq Qasam. Ya, Imam Ali Khalaq Qasam ini beliau adalah seorang ulama yang pertama kali dimakamkan di daerah Zanbal, Hadramaut, Yaman. Ya, Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau ini Imam Ali Khalaq Qasam, salah satu karomahnya, ya keramatnya bahasa kita, beliau pada saat ketika melakukan sholat apapun itu, entah itu sholat fardu, sholat sunnah, sholat apapun itu, pada saat ketika membaca tasyahud atau membaca tahiyat di sini, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, maka beliau langsung mendengar jawaban salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa? Padahal beliau tinggalnya di Tarim, Hadramaut sana, daerah Qasam. Ini. Jadi pada saat ketika beliau melakukan sholat, mengucapkan salam kepada Nabi, itu langsung dijawab oleh Nabi. Dan bukan hanya itu, ya, bukan hanya beliau yang mendengar, bahkan disebutkan dalam riwayat itu murid-murid beliau yang sholat bersama beliau itu dengar Rasulullah menjawab salamnya beliau ini. Ini ada di dalam manaqib beliau. Jadi makanya beliau itu menyebutkan pada saat ketika aku sholat, beliau tidak ingin menjadi imam, hanya menjadi makmum saja. Ini hanya menjadi makmum. Kenapa? Karena khawatir tadi tidak mampu mengucapkan salam yang seperti ini. Jadi kalau seandainya beliau mengulang-ulang assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka para jamaah yang lain paham. Artinya beliau menunggu jawaban salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya Imam Ali Khalaq. Makanya Imam Ali Al-Habsyi, penyusun Maulid Simtud Durar yang barusan kita baca, itu namanya itu mengambil daripada nama beliau Muhammad, itu pada saat ketika dengan nama Ali.
Kena ditanya, kenapa dikasih nama Ali? Kata beliau, mengambil berkah daripada seorang ulama besar, imam besar, wali besar yang hidup di zaman dahulu, yaitu Imam Ali Khala Qasam, yang mana beliau ngambil keberkahan dari situ. Nah ini, jadi itu salah satu daripada karomah beliau. Jadi pada saat ketika sholat, entah itu sholat apapun itu, beliau mengucapkan salam kepada Nabi, orang-orang juga ikut mendengar jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti pembahasan masalah tasyahud akhir ini akan kita lanjutkan pada malam Sabtu yang akan datang.